Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jika yang membuka atau menonton YouTube ini di pagi hari, dan selamat siang jika menontonnya di siang hari, dan selamat sore. Selamat malam juga jika menontonnya di sore hari atau malam hari. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan desa, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pada mata kuliah akuntansi dana desa, yang pada bab 3 ini akan menjelaskan tentang proses penyusunan RPJM desa, RKP desa, serta prioritas pembangunan desa. Sebelum kita ke materi, semoga teman-teman mahasiswa selalu diberikan kesehatan, semangat untuk mengikuti atau menyimak materi tentang perkuliahan akuntansi dana desa. Semoga perkuliahan kita juga tidak mengurangi semangat karena perkuliahan ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu kalian melihat, menonton, mendengarkan pemaparan materi dari saya melalui YouTube yang biasanya kita lakukan melalui Google Meet atau melalui Zoom. Baik, kita langsung saja kepada materi perencanaan pembangunan desa. Indikator keberhasilan pada bab ini yaitu setelah mempelajari seluruh materi, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mengetahui gambaran umum perencanaan desa, RPJM desa, beserta penyusunannya, RKP desa, beserta penyusunannya, dan batasan atau prioritas penggunaan dana desa. Jadi nanti kalian di sini belajar tentang batas-batas bahwasanya dana desa ini boleh digunakan apa saja, untuk apa saja, dan kemana saja. Di sini nanti kita akan bahas. Baik, yang pertama yaitu tentang gambaran umum perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawarahan desa dan unsur masyarakat secara partisipasif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana desa atau sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih tepatnya di sini perencanaan pembangunan desa disebut yaitu kesepakatan atau titik deal dari seluruh perangkat desa untuk meningkatkan SDM dan SDA di desa tersebut. Jadi selain sumber daya manusianya atau orang-orangnya atau masyarakatnya, sumber daya alamnya juga harus kita tingkatkan guna untuk menopang perekonomian desa tersebut. Yang pada intinya di sini diharapkan perencanaan pembangunan desa ini bisa menopang masing-masing anggota atau masing-masing kepala keluarga desa secara mandiri. Baik, di sini pengaturan desa yang ditetapkan, yang pertama rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 tahun, yang kedua rencana pembangunan tahunan desa untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun bisa merencanakan jangka menengah, yaitu 2 kali, atau dipilih untuk merencanakan pembangunan 1 tahun. Jadi boleh memilih atau boleh mengambil dua-duanya. Jadi kita mempunyai kalau 1 tahun boleh 3 perencanaan, yaitu setengah tahun, dan diglobalkan menjadi 1 tahun. Itu pun juga ada LPJ-nya, yaitu semakin banyak rencana yang dianggarkan atau diungkapkan, direncanakan, semakin banyak pula LPJ, laporan pertanggungjawaban atas perencanaan tersebut. Baik, yang selanjutnya perencanaan pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, yang tadi saya sebutkan yang kurun waktunya 6 tahun, itu bagaimana sih dan apa saja dan seperti apa step by step atau tahap-tahap penyusunannya. Saya jelaskan dulu di sini RPJM desa, yaitu memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJM itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak pelantikan kepala desa. Jadi ini paling lama ya, lebih dari 3 bulan tidak boleh. Atau tidak akan di ACC, tidak akan disetujui oleh kepala desa atau oleh camat. Jadi kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM dengan mengikut sertakan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program pada kegiatan kabupaten atau kota. Sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang di sini tertuang meliputi ada gambaran tahap penyusunan RPJM desa ya. Di sini bisa kita lihat ada orange, biru, hijau. Nah, ini hanya gambar saja untuk mempermudah kita mengingat tahap-tahapan. Yang pertama, pembentukan tim penyusun. Kita harus melakukan musyawarah dulu. Atau kita dalam pemerintahan, siapa-siapa saja kaurnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan lain-lain, membentuk tim. Setelah itu, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Setelah membentuk tim, kita melihat dulu kebijakan pembangunan kabupaten kota kita mengarah kemana. Pertanian atau perkebunan, pertanian, peternakan, atau ke industri. Kalau sudah jelas, baru kita pengkajian keadaan desa. Keadaan desa kita seperti apa? Cocok sesuai dengan kebijakan pembangunan kabupaten atau kota atau tidak? Kalau cocok, baru kita turunkan. Kalau di daerah perkebunan, biasanya mayoritas di desa kita ada kebun apa? Sawit kah? Atau karet? Atau yang lain-lain? Baru yang di situ yang dominan itulah yang kita pilih untuk ditingkatkan profitabilitasnya. Yang keempat selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembangunan desa meliputi musyawarah desa. Setelah kita pilih nih, kita akan meningkatkan penanaman sawit di desa A. Setelah itu kita lihat, kita cek, kita riset mana-mana saja lahan yang perlu ada regenerasi atau perlu mendapatkan bantuan atau perlu mendapatkan asupan dari entah itu bibitnya, entah dari pupuknya, dari pemeliharaannya, atau kita tidak melalui bukti, hanya sosialisasi supaya masyarakat bisa lebih memahami cara mengelola sawit tersebut atau pohon sawit tersebut sehingga berbuah sangat lebat dan panen lebih banyak dari biasanya. Setelah sudah penyusunan rencana apa saja yang diperlukan, kita lanjut ke tahap kelima, penyusunan rencana RPJM desa. Nah, setelah musyawarah pasti sudah ada hasil-hasilnya. Musyawarah mufakat biasanya ya. Hasil-hasilnya tersebut dituangkan, diketik, dituangkan, ditulis, apalah rencana tersebut. Setelah itu, yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pemerintah desa. Nah, setelah sudah dirumuskan, setelah sudah dituliskan, baru penyusunan rencana pembangunan desa. Maksudnya di sini ada sub-sub bagian yang harus kemana. Sudah ada panitianya, langsung action. Langsung action di sini memilih tim-timnya. Musyawarah lagi. Setelah itu yang ketujuh, penetapan RPJM. Nah, yang ketujuh ini mau kemana kita actionnya, kita memilih yang seperti apa. Di sini penetapan atau hasil kesepakatan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut. Disitulah alur-alurnya, tahap-tahapnya ada 7. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihkan, itu sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Dan jika dijabarkan tentang alur
dan tahap-tahap penyusunan RPJM desa. Yang pertama, pembentukan tim, tadi sudah saya sebutkan secara singkat. Namun pembentukan tim penyusun di sini yang dimaksud yaitu kepala desa membentuk tim yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. Yang keempat yaitu anggota yang berasal dari perangkat desa atau masyarakat. Setelah itu atau lembaga atau tokoh-tokoh agama atau tokoh budaya setempat. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa. Nah, tugas tim di sini yaitu menyusun RPJM desa. Yang pertama yaitu menyelaraskan atau mengarahkan kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Yang kedua, pengkajian keadaan desa. Bagaimana tadi keadaan desanya, apa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang paling maksimal di desa tersebut. Yang ketiga, penyusunan rencana RPJM desa dan penyempurnaan rencana atau rancangan RPJM desa. Yang tahap kedua, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten desa, kabupaten atau kota, Langkah berikutnya setelah terbentuk tim penyusun RPJM, melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan. Penyelarasan kebijakan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota dengan pembangunan desa. Apa sih isi arah informasi dari kebijakan pembangunan kabupaten kota yang harus diperhatikan? Yaitu ada 5. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau kita akan merencanakan pembangunan jangka menengah. Yang kedua, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Apa sih renstranya perangkat daerah? Setelah itu, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten. Setelah itu yang keempat, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang terakhir, rencana pembangunan kawasan perdesaan. Jadi kita harus menyelaraskan dari kelima ini, baru menyimpulkan bahwasanya apa sih yang cocok untuk desa kita sesuai dengan kompetensi desa tersebut. Setelah itu nih, pengkajian keadaan desa. Keadaan kita seperti apa? Terus langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian ini ada 3. Yang pertama, penyelarasan data desa. Kita lihat dulu data-data yang kita survei. Kita survei secara langsung atau tidak langsung, boleh. Yang kedua, penggalian gagasan masyarakat. Ini biasanya dilakukan survei secara langsung, survei secara tidak langsungnya yaitu bertanya hanya kepada kepala desa atau perangkat desanya saja. Yang ketiga, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tim tersebut menyusun laporan, jadi dia melihat secara langsung atau tidak langsung dan menyusun, mengetik, membuat laporan hasil pengajian tersebut untuk nanti dimusyawarahkan kepada tim yang lain. Yang keempat, yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Nah, ini. Badan Permusyawarahan Desa menyelenggarakan musyawarah berdasarkan laporan hasil pengajian keadaan desa. Kalau tadi sudah disusun laporannya, ada lagi musyawarah desa dari bahan laporan pengkajian tadi. Berdasarkan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarahnya dilakukan berdasarkan sudah diterima ya kepada kepala desa. Kalau belum diterima kepada kepala desa atau ke kepala desa, belum bisa dimusyawarahkan. Kalaupun dimusyawarahkan, itu adalah penyempurnaan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hal-hal apa sih yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa ini? Yaitu yang pertama, laporan hasil pengajian keadaan desa. Setuju atau sepakat tidak? Teman-teman yang lain atau teman-teman desa atau perangkat-perangkat desa yang lain atas laporan tersebut, kalaupun setuju, bisa diambil keputusan, kalaupun tidak, bisa diminta saran dan komentar supaya laporan hasil pengkajian keadaan desa sesuai dengan realnya
Yang ketiga, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa atau pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Nah, yang ketiga langsung merencanakan apa prioritas yang harus kita kerjakan. Nah, dalam diskusi kelompok membahas apa saja diskusi ini. Laporan hasilnya, keadaannya, seperti apa. Prioritas rencananya yang mana? Tadi sudah disepakati prioritasnya seandainya di bidang pertanian. Berarti di sini lebih lanjut membahas di bidang pertanian. Sudah tidak lagi membahas yang lain. Terus yang ketiga apa? Sumber pembiayaannya dari mana kita untuk rencana kegiatan pembangunan tersebut. Dibahas ya di sini dimusyawarahkan. Yang keempat, rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa dan seluruh unsur masyarakat desa yang bekerja sama, boleh kerjasama antar desa atau antar kecamatan atau dari stakeholder. Biasanya di sini stakeholder yaitu perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha industri yang ada di dalam desa tersebut. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusunan RPJM. Nah, di sini sudah dimusyawarahkan secara lengkap, harus ada berita acara sesuai dengan hasil yang telah disepakati. Yang kelima, penyusunan rencana RPJM. Langkah-langkahnya untuk menyusun RPJM tadi sudah ya. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ya, musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawarah desa, seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat pendidikan, perwakil kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, ataupun kelompok pengrajin, ataupun perwakilan perempuan, ataupun perwakilan unsur-unsur yang ada di desa tersebut. Dan musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dibahas dan disepakati bersama-sama dan dituangkan dalam berita acara. Oke, di sini ada penetapan RPJM desa. Setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa, tahap-tahapnya yaitu kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM, melakukan perbaikan dokumen, berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan, kalaupun ada yang diperbaiki, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Yang kedua, rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Jadi rancangan ini nanti akan menjadi lampiran bahwasanya kita sudah sesuai atau belum pelaksanaannya dari rancangan tersebut. Yang ketiga yaitu kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM yang dibahas dan disepakati bersama dari permusyawaratan desa atau dari hasil musyawarah tersebut. Nah, perubahan RPJM desa ini bisa dilakukan jika ada atau terdapat beberapa hal. Yang pertama, terjadi peristiwa kasus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Seperti contohnya kalau seandainya kita menyusun RPJM sebelum COVID, terus langsung COVID itu menyebar yang kemarin, nah boleh perubahan RPJM dilakukan. Atau ada bencana alam, yang lain-lain ya. Yang kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah di sini pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten. Jadi kalau RPJM kita sudah jadi, tetapi kebijakan pemerintah berubah, kita juga boleh merubah RPJM desa kita. Perubahan RPJM desa dibahas dan disepakati dalam permusyawaratan perencanaan pembangunan. Jadi perubahan ini juga tidak bisa dilakukan secara individu, tapi perubahan ini dilakukan secara kelompok dan mulai dari awal lagi untuk tahap-tahap penyusunan RPJM desa. Sesuai ya, di buku atau di modul, kalau di
PowerPoint tidak saya lampirkan, itu ada contoh format perencanaan atau rancangan RPJM yang ada kolom dan baris desa, kecamatan, terus bidang subbidangnya apa, jenis kegiatan. Jadi kita harus terencana, setiap bidang harus mempunyai jenis kegiatan yang terstruktur atau yang sudah ditetapkan. Jadi nanti anggota-anggota tinggal melaksanakan sesuai dengan rancangan RPJM desa. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Di sini ada tahap-tahap penyusunannya, dan sebelumnya kenapa kita harus merencanakan kerja pemerintah desa? Supaya desa tersebut terstruktur dan sesuai dengan seluruh perencanaan atau sesuai dengan keinginan desa, yaitu memaksimalkan keadaan, memaksimalkan SDA dan SDM desa tersebut. Kalau tidak ada rencana, bagaimana kita mau bekerja gitu kan? Jadi harus ada RKP desa tersendiri. Di sini pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli biasanya, atau tahun berjalan atau setengah tahun. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Dan RKP desa tersebut menjadi dasar penetapan APBD. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Harus melalui musyawarah mufakat juga. Sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa meliputi. Nah, ini tahapannya. Ini tahapan yang ideal sesuai dengan Permendagri ya, nomor 114 tahun 2014. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang pada permusyawaratan desa menyelenggarakan permusyawaratan atau musyawarah dalam rangka penyusunan rencananya apa saja. Terus di sini musyawarah desa melaksanakan kegiatan apa saja sih? Yang pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa sesuai atau tidak. Terus disepakati oleh seluruh pemerintah desa atau seluruh anggota atau seluruh masyarakat yang ada dalam musyawarah tersebut. Yang kedua, menyepakati hasil perencanaan ulang dokumen kalau memang ada perencanaan ulang dokumen. Yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa atau satuan kerja perangkat desa, kabupaten atau kota, atau dari stakeholder yang disepakati oleh pemerintah desa dalam musyawarah desa. Yang kedua, yaitu pembentukan tim penyusun RKP. Setelah sudah dilakukannya penyusunan rencana, di sini pembentukan tim penyusun langsung action ya, untuk menindaklanjuti hasil musyawarah. Jadi tim penyusun ini terdiri dari kepala desa, pembina, sekretaris desa, ketua lembaga atau lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggotanya yang merupakan perangkat desa atau seluruh elemen masyarakat atau seluruh unsur masyarakat. Yang tadi sudah saya sebutkan, jumlah tim paling sedikit 7 orang, paling banyak 11 orang ya. Setelah itu tim penyusun RKP desa melaksanakan kegiatan apa? Ada 4 kegiatannya, yaitu pencermatan indikatif desa dan penyelarasan program. Hampir sama, penyelarasan program atau kegiatan yang masuk ke desa.
Setelah itu yang kedua, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Kita mengkoreksi RPJM Desa. Yang ketiga, menyusun rancangan RKP. Setelah sudah dicermati, baru kita susun. Rancangannya seperti apa? Next step. Yang keempat yaitu penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Nah, daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program. Ya, di sini dicermati, tim penyusun RKP melakukan pencermatan, yaitu rancangan desa yang bersumber dari APBN, terus rencana alokasi dana desanya, kita mau kemana, dialokasikan kemana saja, di divisi apa saja, terus rencana bagian dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja, mau mengajukan proposal kemana saja, disinilah pencermatan pagu indikatifnya. Next, yang keempat yaitu pencermatan ulang RPJM. Dicermati lagi RPJM-nya supaya tidak ada kesalahan dari penyusunan RKP Desa. Setelah itu yang kelima, penyusunan rencana atau rancangan RKP Desa. Ya, ini berpedoman kepada hasil kesepakatan yang berpedoman kepada pagu indikatif desa, berpedoman kepada pendapatan asli desa, terus rencana kegiatan pemerintah, jaringan aspirasi masyarakat, hasil pencermatan ulang dokumen, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan yang terakhir, hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga atau stakeholder atau industri-industri usaha-usaha yang ada di dalam desa tersebut. Next, masuk ke tahap nomor 6, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Memang kalau kita jabarkan satu persatu panjang ya, tetapi step by step ini bisa dilakukan secara singkat kalau kita sudah memahami atau kita sudah tahu apa sih potensial sumber daya alam dan sumber daya manusia desa kita. Dan kita sudah memahami tentang kebijakan-kebijakan kabupaten kota di desa kita. Setelah itu yang ketujuh, penetapan RKP Desa. Langkah-langkah penetapannya yaitu tetap dari hasil kesepakatan, terus dari hasil pengarahan kepala desa, tetap dengan rancangan RKP menjadi lampiran, terus kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP desa tersebut. Setelah itu yang ke-8 tidak ada di tahapan, tetapi ini memungkinkan ada, bisa ditiadakan dan bisa diadakan. Ya, ini perubahan RKP desa. Sama dengan halnya RPJM, perubahan-perubahan ini boleh dilakukan kalau terjadi peristiwa-peristiwa khusus. Yang tadi sama, bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan lain-lain. Atau berubahnya kebijakan pemerintah. Kalau tidak ada perubahan tersebut, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk merubah perencanaan RKP desa. Setelah itu, pengajuan daftar usulan RKP desa, yaitu kepala desa menyampaikan daftar usulan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Paling lambat biasanya 31 Desember di tahun tersebut, daftar usulan RKP desa menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten atau kota atau bupati wali kota. Setelah itu, bupati wali kota menginformasikan kepada pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP desa. Nah, format RKP desa dan juga daftar usulan RKP serta RAB sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri 1114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
disajikan dalam modul, ada di modul halaman 37. Kalau di PowerPoint belum saya tampilkan, tapi kalau di PowerPoint di sini ada bahan-bahannya apa saja dalam merencanakan RKP desa. Setelah itu banyak format ya untuk ini, format rencana anggaran biaya, format daftar usulan RKP, format rancangan RKP. Boleh teman-teman mahasiswa lihat di modul. Setelah itu ada slide tentang pengelolaan keuangan desa. Ada yang namanya keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa. Apa sih keuangan desa? Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dari barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa bukanlah keuangan desa. Contoh di sini tanah milik Bapak A kan tidak berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Itu berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban perorangan, yaitu warganya, bukan desanya gitu. Jadi tidak bisa. Jadi keuangan desa di sini kalau di pulau-pulau Jawa biasanya ada tanah, sebidang tanah yang dikhususkan untuk kepala desa terpilih dan boleh diolah oleh kepala desa tersebut, dan boleh keuangannya atau hasil panennya dihibahkan kepada keuangan desa atau dipergunakan oleh kepala desa tersebut. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa, yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sehingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada slide berikutnya ada pengelolaan keuangan. Ini tadi bagan-bagan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Untuk azas-azas pengelolaan keuangan desa, di sini menggunakan 4 azas. Transparan. Transparan itu keterbukaan ya. Akuntabel. Sesuai, yaitu akuntabel itu dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan atau kinerja pemerintah lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawab. Jadi akuntabel itu tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain, tapi siapa yang menggunakan dan disitulah yang bertanggung jawab. Partisipatif setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat. Jadi partisipatif di sini tidak boleh hanya perangkat desanya saja yang diikut sertakan dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat luar yang bukan pemerintah desa boleh, yang tidak menjabat di jajaran desa juga boleh, atau harus diikut sertakan dalam pengelolaan keuangan desa. Supaya apa? Di sini ada bahasa keterbukaan itu. Nah, jadi nggak hanya orang-orang yang di intern pemerintah desa saja yang boleh atau bisa mengakses, bisa mengetahui pengelolaan keuangan desa, jadi seluruh masyarakat desa juga boleh. Terus tertib dan disiplin anggaran. Jelas kalau sudah 3 itu dilakukan, ini akan munculnya tertib dan disiplin anggaran. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan di desa. Biasanya di sini contohnya ada desa yang mengeprint atau mencetak laporan-laporan dia secara singkat, setelah itu dipajang di alun-alun desa ataupun di lapangan desa. Nah, itu bentuk atau suatu contoh keterbukaan, transparan, supaya seluruh masyarakat mengetahui. Tetapi itu juga bisa dan harus kita cross check ulang kalau kita peduli terhadap keuangan desa atau kita peduli terhadap pengelolaan keuangan desa. Setelah itu ada batasan prioritas belanja desa. Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, keadilan.
Jelas harus adil ya, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan baik itu suku, usia, terus agama, dan lain-lain. Tidak boleh dibeda-bedakan ya. Yang kedua, kebutuhan prioritas. Dengan mendahulukan yang berkepentingan dengan desa, yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat. Jadi di sini lebih singkatnya kita mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu tipologi desa. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Jadi kita juga harus sesuai dengan geografis, ekonomi, sosiologi, dan politik di desa tersebut. Selanjutnya yaitu prioritas bidang pembangunan desa meliputi pembangunan, pengembangan, atau pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Biasanya di sini ada pembangunan MCK, terus infrastruktur. Biasanya di sini ada pembangunan dari masjid ataupun musola yang rame jamaah tetapi tidak layak fisiknya atau infrastruktur atau bangunan masjid tersebut tidak layak boleh digunakan untuk bidang pembangunan desa. Atau bisa di divisi pendidikan yaitu sekolah-sekolah juga boleh atau RA-RA atau TPA-TPA yang ada di desa tersebut. Yang kedua, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Ya di sini contohnya ada kantor kesehatan desa. Nah, di sini ditunjukkan kepada masyarakat desa supaya tidak jauh-jauh untuk mau berobat atau cek kesehatannya, baik itu seminggu sekali, baik itu 3 hari sekali, ataupun 1 bulan sekali. Yang ketiga yaitu pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang tadi saya sebutkan di awal. Yang keempat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi atau distribusi. Kalau contohnya di sini pengembangan usaha, kalau rata-rata di desa tersebut ada yang memiliki penghasilan di bidang memproduksi sesuatu. Nah, kita boleh memberi bantuan untuk produk atau jadi begini maksudnya. Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi membantu untuk meningkatkan produksi dengan cara memberikan bantuan berupa entah itu mesin, entah itu bantuan secara langsung tunai untuk dipergunakan membeli sesuatu dalam meningkatkan produksi dan distribusinya, atau memberikan pengetahuan, mengadakan pelatihan terhadap SDM-nya untuk bisa memaksimalkan, mengefektifkan, dan memberikan dampak secara langsung terhadap produksi di suatu usaha tersebut. Yang terakhir ya ini pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana energi. Contoh kalau di pegunungan itu susah atau tidak ada atau belum ya tiang listrik atau kelistrikan gitu. Jadi bisa memanfaatkan sungai untuk membangun tenaga listrik dari kincir sungai ataupun memberikan bantuan atau memberikan pembangunan desa yang berupa pembelian panel surya juga boleh. Selanjutnya yaitu prioritas bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan investasi ekonomi, dukungan kegiatan ekonomi, bantuan peningkatan kapasitas,
pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal, dan bantuan hukum masyarakat desa. Setelah itu, promosi atau edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, dan dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai atau desa atau yang ada di daerah desa tersebut. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas kelompok. Inilah prioritas bidang-bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi adanya sosialisasi, workshop, ataupun seminar di desa tersebut untuk menunjang peningkatan yang ada di 7 poin-poin tersebut. Baik, demikianlah subbab bahasan kita tentang perencanaan pembangunan desa. Jadi kesimpulannya di sini kita harus menyusun RPJM yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau Permendagri nomor 114 tahun 2014 yang sesuai. Setelah itu baru menyusun RKP desa. Setelah menyusun RKP desa baru kita boleh atau dapat melaksanakannya secara langsung. Tapi kita harus mengetahui apa-apa saja prioritas yang boleh dilakukan. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari perencanaan pembangunan desa. Jika ada yang bertanya atau ingin bertanya, boleh meninggalkan komentar atau boleh langsung ke WA Group atau kita ada diskusi ya di WA Group. Kalau teman-teman yang lain boleh menghubungi saya via email atau komentar dan insya Allah akan dijawab secepatnya kalau sudah terbaca. Terima kasih atas kesempatannya hari ini dan waktunya. Saya Evi Novitasari, SEMN dari Institut Teknologi Bakti Nusantara Lampung, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa.